Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, nomor sambuk 141-2019-0069 dari kelas B2. Saya mahasiswi dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saya akan mempresentasikan tugas saya terkait dengan virus komputer. Virus atau worm adalah suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Virus dapat menimbulkan efek yang berbahaya, mulai dari menampilkan pesan, mencuri data, atau bahkan mengontrol komputer dari jarak jauh. Virus dibuat untuk menulari program-program dengan cara mengubah, memanipulasi, atau bahkan sampai merusak. Yang perlu kita ketahui bahwa virus akan menulari apabila program pemicu atau program yang telah terinfeksi tadi dieksekusi. Pada tahun 1949, John von Neumann mengungkapkan teori self-altering automata yang merupakan hasil riset dari para ahli matematika. Pada tahun 1960, para ahli di lab mencoba-coba teori yang diungkapkan oleh John. Para ahli tersebut membuat program yang dapat memperbanyak dirinya dan dapat menghancurkan program buatan lawan. Kemudian, pada tahun 1980, program tersebut yang akhirnya dikenal dengan nama virus ini berhasil menyebar di luar lingkungan laboratorium dan mulai beredar di dunia cyber. Suatu program yang disebut virus baru dapat dikatakan benar-benar virus apabila memiliki kriteria, yakni kemampuan suatu virus untuk mendapatkan informasi, untuk memeriksa suatu program, untuk mengandalkan diri dan menularkan, untuk memanipulasi, serta untuk menyembunyikan diri. Yang pertama, fase istirahat atau fase tidur. Pada fase ini, virus tidaklah aktif. Virus akan diaktifkan oleh suatu kondisi tertentu. Contohnya, tanggal yang ditentukan, kehadiran program lain, atau dieksekusinya program lain, dan sebagainya. Tidak semua virus melalui fase ini. Dan yang kedua, yakni fase penyebaran. Pada fase ini, virus akan mengkopikan dirinya kepada suatu program atau ke suatu tempat dari media storage, baik hard disk, RAM, dan lainnya. Setiap program yang terinfeksi akan menjadi hasil cloning virus tersebut. Hal ini tergantung cara virus tersebut menginfeksinya. Fase yang ketiga, fase aktif. Di fase ini, virus tersebut akan aktif. Dalam hal ini juga dipicu oleh beberapa kondisi seperti pada dorman fase. Selanjutnya, fase yang keempat, fase eksekusi. Pada fase inilah virus yang telah aktif tadi akan melakukan fungsinya, seperti menghapus file, menampilkan pesan-pesan, dan lain-lain. Yang pertama, virus makro. Jenis virus ini pasti sudah sangat sering kita dengar. Virus ini ditulis dengan bahasa pemrograman dari suatu aplikasi, bukan dengan bahasa pemrograman dari suatu operating system. Virus ini dapat berjalan apabila aplikasi pembentuknya dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, virus boot sector. Virus boot sector ini sudah umum sekali menyebar. Virus ini dalam mengandalkan dirinya akan memindahkan atau menggantikan boot sector asli dengan program booting virus. Yang ketiga, stealth virus. Virus ini akan menguasai table-table interrupt pada DOS yang sering kita kenal dengan interrupt interceptor. Virus ini berkemampuan untuk mengendalikan instruksi level DOS dan biasanya mereka tersembunyi sesuai namanya baik secara penuh maupun ukurannya.
Yang keempat, polymorphic virus. Virus ini dirancang buat mengecoh program antivirus. Artinya, virus ini selalu berusaha agar tidak dikenali oleh antivirus dengan cara selalu merubah-rubah strukturnya setiap kali selesai menginfeksi file atau program lain. Selanjutnya yang kelima, virus file atau program. Virus ini menginfeksi file-file yang dapat dieksekusi langsung dari sistem operasi, baik itu file aplikasi .exe maupun .com. Biasanya juga hasil infeksi dari virus ini dapat diketahui dengan berubahnya ukuran file yang diserangnya, seperti partition virus. Virus ini merupakan gabungan dari virus boot sector dan virus file. Artinya, pekerjaan yang dilakukan berakibat dua, yaitu dia dapat menginfeksi file-file .exe dan juga menginfeksi boot sector. Trojan horse, yakni program yang kelihatannya seperti program yang valid dan atau normal, tetapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Trojan tidak dapat menyebar secara virus karena Trojan tidak membuat kopi dari dirinya sendiri secara otomatis. Tapi sejalan dengan perkembangan virus, maka Trojan horse bisa bekerja sama dengan virus dalam hal penyebarannya. Selanjutnya, worms. Worms bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi worms tidak memerlukan karier. Dalam hal ini, program atau suatu dokumen. Worm mampu membuat kopi dari dirinya sendiri dan menggunakan jaringan komunikasi antar komputer untuk menyebarkan dirinya. Cara penyebaran virus melalui disket, media storage, jaringan, LAN, WAN, dan sebagainya, www atau internet, software, freeware, shareware, bahkan bajakan, attachment pada email, transferring file. Virus dapat memperlambat email, mencuri data konfidensial, menggunakan komputer untuk menyerang suatu situs, memberikan orang lain untuk membajak komputer, merusak data, menghapus data, mendisable hardware, menimbulkan hal-hal yang aneh dan mengganggu, menampilkan pesan tertentu, merusak kredibilitas. Langkah-langkah untuk pencegahan, yakni gunakan antivirus yang Anda percayai dengan update terbaru. Tidak peduli apapun mereknya, asalkan selalu diupdate dan dinyalakan auto protect. Dan selalu men-scan semua media, menyimpan eksternal yang akan digunakan. Mungkin hal ini agak merepotkan, tetapi jika auto protect antivirus Anda bekerja, maka prosedur ini dapat dilewatkan. Jika Anda terhubung langsung ke internet, cobalah untuk mengkombinasikan antivirus Anda dengan firewall, anti-spamming, dan sebagainya. Yang pertama, deteksi dan tentukan di manakah kira-kira sumber virus tersebut, apakah disket, jaringan, email, dan sebagainya. Yang kedua, mengisolasi komputer Anda. Yang ketiga, identifikasi dan klasifikasikan jenis virus apa yang menyerang komputer. Yang keempat, bersihkan. Setelah Anda berhasil mendeteksi atau mengenalinya, maka usahakan segera untuk mencari removal atau cara-cara untuk memusnahkannya. Yang kelima, apabila cara tersebut tidak berhasil, maka langkah yang harus dilakukan adalah memformat ulang komputer Anda.